Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, memastikan setiap badan usaha milik daerah, BUMD, tidak menjadi tempat bagi-bagi jabatan dari kepala daerah kepada tim sukses, tim ses, Pilkada Serentak 2024. Wakil rakyat yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri itu menegaskan BUMD harus dikembangkan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi di suatu daerah. Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana BUMD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota, kata Rifki Nizami saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025. Dia mengaku khawatir apabila BUMD yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah, APBD, justru merugi lantaran kepala daerah asal menunjuk orang untuk mengisi posisi-posisi strategis. Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya tidak berkembang. Antara kos yang dibuat melalui APBD dengan benefit yang dihasilkan melalui profit tidak nyambung, jelasnya. Untuk itu, Rifki Nizami meminta Kemendagri meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh BUMD di Indonesia. Karena itu Kementerian Dalam Negeri, kami ingin dorong Dirjen Pengawasan dan Pembinaan BUMD. Melalui Dirjen ini nanti akan disehatkan yang enggak sehat. Kalau memang enggak kuat lagi, kalau perlu bubarkan, ujar Rifki Nizami. Ia tak menampik kepala daerah memiliki hak untuk menunjuk seseorang menduduki jabatan tertentu di BUMD. Meski begitu, sosok yang akan ditunjuk haruslah profesional dan ditempatkan di posisi yang tepat. Kalau soal orang sebetulnya sepanjang diletakkan secara tepat dan profesional mungkin tidak menjadi isu. Akan menjadi isu kalau kemudian itu tidak menghasilkan profit bagi BUMD-nya. Ucapnya. Dirinya juga menyoroti pola pengelolaan BUMD yang hanya bergantung pada penyertaan modal dari APBD setiap tahun. Menurutnya, penggunaan modal yang lebih banyak dialokasikan untuk operasional, termasuk pembayaran gaji, menunjukkan kondisi yang tidak sehat. Yang kedua, sebagaimana tadi paparan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, kita sangat concern terhadap BUMD. BUMD kita ini menjadi pemain di lokal masing-masing. Kita ke depan ingin mengkonsolidasikan BUMD. BUMD ini aset yang tidak kecil. Tadi kita lihat nilainya lebih dari 1.000 triliun nilai asetnya. Ekuitasnya hampir 300 triliun. Kalau kemudian kita menggunakan holding BUMD ke depan, BUMD tambang misalnya, ada di 4-5 provinsi di Indonesia bagus-bagus, kita grouping jadi holding, nanti di provinsi lain yang potensi tambangnya ada, tapi BUMD-nya belum bisa, dia bisa masuk di situ. Provinsinya bisa taruh saham dulu di situ. Sehingga kemudian kita bukan hanya mengandalkan PAD, tetapi kita juga bisa mendapatkan share dari BUMD kita untuk meningkatkan pendapatan kita. Dan yang paling penting kita tidak ingin BUMD kita menjadi bagian dari beban APBD masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari Bapak Ibu bukan presiden. Kalau presiden begitu terpilih punya hak prerogatif mengangkat para menteri. Punya banyak BUMN, bisa mendistribusikan tim ke BUMN dan menjadi menteri. Menjadi gubernur, bupati dan wali kota punya keterbatasan terkait itu, sementara pola pemilihannya sama. Pola pemilihannya dilakukan secara langsung. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.